ditugaskan selain mendiami setiap gunung-gunung itu ada tugas dari atas langit sana. Tugas-tugas dari raja di raja sampai ke tugas para aulia. Tugas dari sang pencipta pasukannya akan terus menampaikan kepada titik yang mendiaminya. Iya. Jadi ada Kebakaran hebat terjadi di lereng Gunung Sumbing, Jawa Tengah pada Jumat 1 September 2023 pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Terpantau kebakaran pertama kali dari Desa Banyumudal, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Kepala BPBD Wonosobo, Bambang Triyono mengatakan bahwa kebakaran yang melanda lereng Gunung Sumbing yang berada di sisi barat masuk wilayah Wonosobo itu tepatnya terjadi di petak 29 dengan ketinggian 2.900 mdpl. Saat ini puluhan pendaki yang sedang berada di jalur pendakian telah dievakuasi. Kami tadi memantau di daerah Garung Reco. Ini ada 37 pendaki, namun sudah kami sarankan untuk base camp ini sudah Dengan energi kami terima kasih. dan membentengi semuanya agar tidak banyak gangguan. Oh ya, silakan Mas Joko. Bentengi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Masyarakat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada Masyarakat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada sahabat jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya temani sama Ustaz Jahri dan insya Allah video kali ini
melihat dari sudut pandang gaib terkait salah satu fenomena yang terjadi saat ini, yaitu banyak sekali nih kebakaran terjadi di daerah pegunungan. Pertama kali itu di gunung mana itu yang Sumbing, sampai sekarang ke Arjuna, Gunung Arjuna, sampai yang ada di pegunungan yang ada di Tuban. Ini hampir waktu yang tidak lama berselang ya, merambah semua kebakaran ini di gunung-gunung. Memang ada faktor saat ini Indonesia sedang berada dalam istilahnya kekeringan itu. Air hujan itu sudah lama nggak turun, sampai di Jakarta pun saat ini sedang terjadi polusi yang kurang baik, sampai ada yang istilahnya membuat air hujan agar polusi udara di sana itu jika terkena air hujan akan lebih netral, sampai dibuat air hujan ini kemarau yang sangat panjang, dan bisa akibat dari kemarau ini terjadilah kebakaran yang ada di pegunungan-pegunungan. Cuman banyak istilahnya peneliti mengatakan bahwasanya kebakaran yang ada di gunung-gunung ini itu karena ada istilahnya pembajakan liar ya di pegunungan. Ada sebab-musababnya dari manusia. Dari pihak bupati juga sudah ada beberapa yang sebabnya itu dari pembajakan liar atau perburuan liar, sehingga menimbulkan api. Cuman kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib, sebenarnya kebakaran gunung-gunung ini yang ada di daerah Jawa Tengah ini karena apa? Nanti kita akan coba melihat dari sudut pandang gaib terkait fenomena kebakaran di gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah. Semoga sedulur pada musuh jagat mendapatkan hikmah dan bisa memetik hikmah ini, dan semoga kebakaran ini tidak meluas lagi, cepat padam, cepat selesai, dan tidak menimbulkan korban jiwa. Dan semoga nanti ini bisa menjadi sebuah gambaran untuk kita semuanya agar kita harus lebih berhati-hati lagi. Oke, kita langsung aja. Kang Ustaz sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya bentengnya tubuh badan dan semua terbenteng yang tidak ada, dan tempat ini semua terbenteng, tidak efek tidak ada efek dari mediasi, semua terbenteng dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, lapis-lapis semuanya, tidak ada efek dari mediasi, hanya rezeki yang siapa nih. Pagar gaibnya terbuka sementara sampai mediasi ini. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu gaib yang mengetahui tentang sebab-musababnya terbakarnya gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah saat ini. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, hadir masuk dalam tubuh mediator. Allah sallallahu alaihi wasallam. Hanya bisa menguasai tangan mata muda. Hanya bisa menguasai tangan mata. Kakinya terikat ikatan sebab. Energinya menyesuaikan dengan jasad dan rohani, tidak melukai jasad dan rohani orang. Sallallahu alaihi wasallam.
bangsa manusia. Kita semuanya bersama. Jangan takut, nggak diapa-apain. Cuma ngobrol saja. Siapa ini? Dari golongan apa? Dari golongan bangsa jin. Oh, Penghuni gunung terbesar di Nusantara ini. gunung mana itu? Gunung terbesar. Gunung Selamat. Dekat Gunung Selamat, Dekat Gunung Selamat. Gunung Merapi. Gunung Merapi. Dulu pernah saya berdialog sama bangsa jin yang dari Gunung Merapi juga. Kiai Sapu Jagat itu. Anda kenal dengan beliau? Ya, Ya, dulu pernah ditarik juga Kiai Sapu Jagat. Kalau hubungan Anda dengan Kiai Sapu Jagat? kami adalah pendampingnya. Kamu kadang pendampingnya. Iya. Beliau sedang bertugas apa sekarang? Beliau masih bertapa di kawah gunung itu. Masih melakukan pertapaan. Belum selesai tugas yang diberikan oleh sang penguasa. Iya, masih menjalankan tugas ya. Ya. Jadi Anda yang menjaga beliau sekarang ya. Kami yang ada di sungai yang terbesar di situ. Kalau boleh tahu, Anda sosoknya seperti apa? Kamu sudah mengetahui kami sebagai ular naga. Iya, yang terkadang pernah terlihat oleh warga sana yang lewat jembatan itu. Iya, alhamdulillah. Tapi sudah muslim kan nggak mengganggu manusia lagi sekarang. Ya, semuanya sudah terlepas. Bahkan sesajen yang diberikan oleh manusia pun sudah tak kukubis lagi. Iya, sudah tidak dimakan lagi, sudah nggak dikubris lagi ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih kehadirannya. Kalau boleh tahu siapa namanya? Ki Cakrabuana, waktu itu pernah ku ketahui. Ki Cakrabuana. Apa pernah datang ke ini? Oh, bareng Sapu Jagat ya? Oh iya. Itu didampingi oleh sosok ular juga. Ki Cakra, alhamdulillah, mohon maaf kalau saya mengganggu Anda.
ini ada beberapa yang ingin kami ketahui. Sekarang banyak sekali gunung-gunung pada kebakaran, Mbah Cokro. Gunung yang ada di Tuban, itulah manusia atau memang karena alam yang kemarau panjang ini? Ada 3 faktor semuanya. Oh, ada 3. Ya, ulah manusia. Dan terjadi iklim suatu kepanas, cuaca yang sudah mendekat matahari ke bumi. Dan terjadi kemarau panjang. Oh, jadi kemarau panjang ini karena jarak matahari dan bumi itu sudah semakin dekat. Ya, tapi semua itu tidak akan terjadi jika tidak ada makhluk-makhluk gaib yang ditugaskan di setiap gunung-gunung yang ada di tanah Jawa ini. Oh ya, tetap ada hubungannya dengan makhluk ini ya. Semuanya terjadi atas kehendak Sang Pencipta. Ya, semuanya perlu diketahui. Setiap gunung yang besar di tanah Jawa itu semuanya ada bangsa kami, bangsa jin yang menyerupai naga itu yang bertugas untuk mendiami setiap kawah-kawah gunung, dan setiap gunung-gunung yang kecil pun ada pasukan-pasukan kami semua. Dan mereka ditugaskan selain mendiami setiap gunung-gunung itu, ada tugas dari atas langit sana. Tugas-tugas dari raja di raja sampai ke tugas para aulia. Tugas dari Sang Pencipta, pasukannya akan terus menyampaikan kepada titik yang mendiaminya. Iya. Jadi ada beberapa ataupun prosesnya seperti itu ya. Ya, semuanya ada susunan dan runtunannya. Jajaran-jajarannya. Setiap makhluk pun sebenarnya sama di dunia nyata ataupun di dunia gaib. Semuanya ada pemimpin, ada pasukan, dan ada tugas-tugasnya masing-masing. Iya, Allah Akbar, banyak sekali rahasia di alam gaib, ternyata tidak jauh beda dengan seperti kehidupan manusia ya. Cuman ini yang saat ini terjadi, kenapa kok di pegunungan semua, dari sampai Jawa Tuban, dari ke Tuban, semuanya ini dilahap oleh jago merah api. Ada apa ini sebenarnya? Karena pegunungan itu identik dengan
mistis yang sangat kental. Bangsa manusia dari zaman ke zaman, dari dahulu kala pun sudah bahkan banyak yang menuhankan, yang meminta, dan banyak juga yang berkunjung ke setiap pegunungan itu. Karena pegunungan itu adalah pakunya bumi, kekuatannya bumi. Jika mereka itu meyakini, mereka bahkan banyak yang meminta kepada gunung-gunung. Karena di gunung itu banyak beraneka ragam penghuni, baik yang gaib ataupun yang nyata. Berarti masih banyak yang memberikan sesajen, menuhankan itu, meminta kepada sesuatu selain Allah ya. Tapi imbasnya memang harus seperti ini. Itu semuanya sudah tugas para naga yang menghuni gunung, mengeluarkan uap hawa panas dari bawah, bahkan dari atas matahari pun. Terjadilah nanti akan terjadi tugas dari Sang Pencipta. Itu semuanya untuk manusia di dunia. Ya, di dunia diturunkanlah itu suatu bala bencana. Bala itu banyak yang diturunkan dari tahun terdahulu sampai saat ini, bahkan semakin banyak setiap tahunnya bala bencana yang diturunkan dari langit melalui tugas-tugasnya, melalui pasukan-pasukan yang diutus oleh Sang Pencipta sebelum menurunkan para malaikat yang terdekat yang ditugaskan saat ini bangsa kami, bangsa jin yang menetap di setiap gunung itu. Dan semuanya mempunyai tugas. Jika bala bencana itu melalui para malaikat, musnahlah dunia ini. Tidak ada naungan ataupun aba-aba untuk menerima bala itu. Jika ingin tahu umat manusia di dunia ini, baik yang mempunyai agama ataupun kepercayaan, keyakinan kepada Sang Pencipta dari terdahulu sampai saat ini, di akhir zaman ini, bermacam-macam keyakinan, bermacam-macam agama, tapi tetap tujuannya meyakini Sang Pencipta. Itu semua akan diturunkan, akan diberikan suatu bala. Setiap tahun meningkat, setiap tahun itu meningkat bala bencana. Di tahun ini sudah diturunkan, jelas diturunkan oleh para malaikat di atas sana. Ada 300.000 lebih bala bencana
yang akan menimpa manusia di dunia ini. Banyak 300.000 bala bencana, bahkan lebih. Itu akan memerlukan waktu jika kusebutkan satu persatu. Iya, Allah Akbar. Apa termasuk kebakaran ini termasuk salah satu bala itu? Ini awal dari bala bencana itu. Maka manusia harus mengingat setiap bala bencana itu diturunkan itu ada saatnya, ada waktunya. Sebelum terjadi masih bisa memohon dan meminta kepada Sang Penciptanya agar tidak dikenai suatu bala bencana. Setidaknya hanya ditimpa oleh bala bencana yang ringan, tidak ditimpa oleh bala bencana yang berat. Itu suatu awal formula bala, diberikan suatu panas yang dikeluarkan oleh bangsa kami para naga yang disemburkan dari bawah tanah, dan timbullah api karena kami bangsa naga itu menyemburkan hawa panas dan menyemburkan api. Itu hanya sebatas kami bangsa jin yang diwujudkan oleh naga yang menghuni setiap gunung-gunung. Jika sudah diturunkan, bukan kami lagi yang diperintah. Itu akan berat buat manusia menimpa suatu bala yang sangat berat. Tidak bisa untuk menghindar dari bala itu. Allah. Kenapa harus kalau bala ini diturunkan ke dunia ini untuk manusia? Apakah manusia sudah banyak yang ini? Kenapa harus ada bala turun ke dunia ini? Jika tidak ada bala, ditingkatkan dari tahun ke tahun, manusia tidak mengingat Sang Penciptanya. Lupa dengan dirinya diciptakan, dari mana asal muasalnya. Mereka terlena di dunia ini. Di dunia ini mereka sangat singkat sebenarnya. Hanya kami bangsa jin yang mengetahui. Itu pun semua tidak diketahui secara detail, karena rahasia di balik rahasia Sang Pencipta itu masih banyak. Manusia dan bangsa jin tidak bisa untuk mengetahui hal itu. Hanya petugas, hanya yang diizinkan saja yang diketahui, yang mengetahui dengan jelas. Hanya makhluk bangsa jin ataupun manusia yang terdekat dengan Sang Penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ini semuanya sudah istilahnya takdir Allah. Semuanya. Semuanya itu dirahasiakan.
Jika manusia itu tidak mengetahui hal ini, akan terlena di dunia. Bahkan mereka tidak ada permohonan untuk terhindar, terjauhi, atau terbentengi oleh bala yang diturunkan dari langit. Karena mereka pun ada yang menyadari ataupun tidak. Manusia yang menyadari itulah manusia yang mulai mendekatkan diri kepada Sang Penciptanya. Mereka akan mengetahui, bahkan diberitahu oleh yang lebih tahu, yang sudah jelas mengetahui tentang rahasia-rahasia itu. Tapi ada manusia yang diberikan oleh Allah untuk mengetahui rahasia-rahasia untuk kemaslahatan umat. Apa ada manusia saat itu seperti ini di zaman ini? Sudah ada. Oh, sudah ada. Sudah ada, bahkan sudah menyebarkan, memberitahu kepada pengikutnya, kepada golongannya, agar terselamatkan dari bala bencana yang diturunkan. Bala bencana yang 3.000 lebih yang diturunkan di tahun ini sampai ke tahun depannya. Beliau pun sudah mengetahui dengan jelas dan tidak mau pengikutnya yang benar-benar menjadi suatu yang didambakan, suatu yang sangat ingin menjadi golongannya. Itu pun beliau tidak rela dan berduka jika menimpa kepada pengikutnya. Beliau memohon dan meminta dan menjadi suatu perantara wasilah. Permohonan itu menyambungkan kepada Tuhan Sang Pencipta. Melalui beliaulah para pengikutnya menyampaikan dengan perantara wasilah yang dikeluarkan dari hasil keringatnya masing-masing dan niat yang tulus di dalam jati dirinya. Itu yang akan disambungkan oleh beliau kepada Sang Pencipta. Seperti itu terjadilah yang akan menimpa suatu bala bencana, baik yang ringan ataupun yang berat, baik yang akan mematikan ataupun yang menyiksa dirinya sebagai manusia yang berwujud nyata secara jasad kasarnya. Itu akan terbentengi dan akan terhindar dari bala bencana. Allah Akbar, pantesan. Ini semuanya suatu isyarat dan simbol kepada bumi pertiwi ini. Kenapa diberikan suatu panas udara dan ditimbulkan suatu api yang berkobar-kobar ke atas sana. Api itu menimbulkan suatu benda apapun terbakar, baik yang kering ataupun yang basah. Bahkan semuanya itu adalah simbol dari suatu bala bencana. Bencana yang sangat ringan bagi kami pun. Itu sangat ringan. Ada yang lebih berat lagi. Ada yang lebih berat lagi? Ya.
Itu kenapa dibilang sebagai simbol. Karena saat ini di Nusantara ini sedang memanas. Berkobarlah api-api nafsu manusia yang haus dengan kejabatan, yang haus dengan kekuasaan, bahkan hanya ingin memikirkan kesejahteraan golongannya masing-masing. Kekuasaan itu menyangkut dari berebutkan kenikmatan dunia, atau simbolnya adalah kekayaan yang ingin didapatkan. Jika sudah berkuasa, itu semua akan mengikuti, akan dikuasain semuanya, baik kekayaan ataupun kekuasaan, jabatan. Itu semuanya adalah simbol dari bumi yang dipijak ini. Kami ditugaskan agar membakar nafsu-nafsu itu tidak begitu berkobar dengan cara kami yang ditugaskan. Kami menimbulkan itu adalah petunjuk untuk umat manusia agar yang beriman, yang taat, yang teguh pendiriannya kepada Sang Penciptanya saja, tidak ikut terbakar oleh api-api yang berkobar di dalam jasad kasar manusia yang haus tentang kekuasaan. Itu mengobarkan api neraka. Itu akan menjerumuskan semua manusia yang menjadi pengikutnya. Mungkin banyak saat ini Indonesia sedang menghadapi pemilu. Ada beberapa bahasanya walau cuman dari ini semua kita mengetahui hakikat dari terbakarnya ini peringatan Indonesia. Perlu diingat semuanya kepada pengikut Kanjeng Nabi, seperti kami bangsa jin yang sudah ikrar berjanji kepada diri sendiri sebagai bangsa jin, kami tetap akan teguh taat dan patuh kepada perintah. Keteguhan kami hanya kepada Sang Pencipta, tidak goyah oleh manusia yang membujuk rayu, memberikan suatu iming-iming, memberikan makanan ataupun sesajen. Ya, pokok utama yang kami dambakan bangsa jin itu pengikut. Pengikut dari ruh-ruh manusia yang bersekutu dengannya. Kami itu semuanya banyak yang tergiur oleh rayuan manusia-manusia. Tapi kami bangsa jin yang sudah dimuslimkan, bahkan kepada manusia-manusia yang muslimin wal muslimat, semuanya harus meneguhkan hatinya, meneguhkan jiwa, meneguhkan ruhnya sendiri, disingkrankan, diluluhkan semuanya, agar ruh-ruh itu bersatu, damai, tidak
tergoyahkan oleh yang dikibarkan saat ini memanas. Api yang nyata di gunung-gunung keluar. Bahkan api goib yang membara, membakar nafsu-nafsu manusia. Itu semuanya diredam, dimatikan dengan diri sendiri. Untuk mematikan diri sendiri itu dengan cara menghamba, taat dan patuh kepada arahan-arahan, tuntunan-tuntunan yang sudah diturunkan melalui Al-Quran yang diturunkan oleh para nabi utusan Sang Pencipta. Subhanallah, iya Allah. Itu suatu petunjuk, suatu tuntunan, suatu arahan dan suatu peringatan. Bahkan banyak contoh-contoh di dalamnya itu. Untuk diambil suatu kepahaman di dalam menggapai, menduduki dunia ini agar tidak tersesat, terbawa arus yang saat ini sedang membara, membakar seluruh jiwa manusia, meluluh lantakan makhluk manusia yang beriman kepada Sang Pencipta, yang meyakini itu akan terserang agar menjadi pengikutnya. Saat ini bukan hanya gunung saja yang terbakar, manusia yang tidak tinggal di gunung pun terbakar. Tapi manusianya tidak menyadari bahwa di dalam ruh-ruhnya yang saat ini terbakar oleh nafsu-nafsu tentang dunia, merebutkan, menginginkan kekuasaan, jabatan ataupun kekayaan. Karena semua itu adalah iming-iming untuk disebarluaskan oleh api neraka yang muncul dari langit, disebarkan oleh pasukan Dajjal. Bahkan bangsa kami pun mengeluarkannya. Saat ini sudah dibuktikan, sudah terjadi, gunung-gunung itu terbakar. Bahkan negeri-negeri akan ada yang terbakar sampai habis, sesuai dengan mereka nafsu-nafsunya yang sudah terjerumus oleh api neraka yang timbul ke dunia. Itu hanya uapnya saja sudah dimulai diuapkan, dihembuskan oleh bangsa Dajjal untuk mengambil, merekrut sebagai golongannya agar manusia tersesat mengikuti api-api nafsu-nafsu dunia. Berarti sudah sampai sejauh itu pasukan Dajjal juga ikut campur di dalamnya, memanfaatkan situasi seperti ini. Karena sudah saatnya kami pun mengeluarkan ini. Api yang timbul di gunung-gunung itu adalah simbol peringatan kepada manusia agar menyadari bahwa dirinya saat ini sedang dibakar oleh nafsu. Astagfirullahaladzim. Harus buru
harus memahami simbol api itu dari gunung ke gunung. Bahwa diri masing-masing biar bisa memerangi api-api itu, bisa memadamkan api-api nafsu di dalam dirinya masing-masing. Hanya itu yang kami ketahui, dan kami mendapatkan tugas ini sesuai dengan perintah. Kenapa? Dari langit diturunkan bala bencana. Bala itu banyak. Jangan salah memahami. Bala itu banyak yang sudah diketahui saja tahun ini sampai ke tahun ke depan. Ada 300 lebih ribu bala bencana. 300.000 lebih bala bencana. Itu semuanya bermacam-macam. Bala bencana itu akan merasakan kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini. Terima kasih Mas Cokro. Semoga ini bisa kami pahami dan bisa mengerti terkait bencana-bencana atau kebakaran-kebakaran gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah saat ini. Itu adalah memang peringatan untuk manusia. Dan bala-bala itu diturunkan juga untuk mengingatkan manusia. Terima kasih Mas Cokro saya ucapkan. Berkat Anda kami mengetahui. Jika kami sudah selesai dari tugas untuk menguapkan hawa panas dan mengeluarkan api-api di setiap pegunungan. Jika sudah selesai tugas kami pun akan memadamkannya. Kami akan bisa menyemburkan air dari lautan. Kami akan mengangkat ke atas, diturunkanlah hujan yang besar. Jika itu pun sama tugas kami pun itu juga. Jika tugas itu menjadi bala kembali, saat ini balanya menjadi hawa panas. Terjadi sesudah itu bala hawa dingin. Bahkan kami keluarkan dahsyatnya air yang kusemburkan melalui awan-awan dan turunkan. Itu akan terjadi bala kembali. Bisa meluluh lantakan manusia juga. Jika yang terhindar tidak akan merasakan banjir yang dahsyat, yang kusemburkan air dari laut. Pasukanku itu sudah banyak. Jadi itu semuanya adalah tugas. Mas Cokro menjalankan tugas semuanya. Menyedot air laut, disemburkan ke bumi, ke daratan. Itu jika manusia yang mendapatkan bala akan merasakan terpaan dahsyatnya air. Bisa meluluh lantakan daratan juga. Termasuknya bala, tapi berbeda. Kalau sekarang sekarang api. Kalau memang nanti akan ada banjir bandang, tanah longsor. Karena sudah dikeringkan. Sudah ini. Jika sudah dikeringkan itu sangat mudah. Tertiup, tertepah, tergempur oleh air yang kusemburkan. Bisa menjadi sebagai bala. Bisa mematikan manusia, tertimbun tanah yang sudah saat ini mereka
sudah mengeras akan sangat mudah tertempa oleh air, longsor di mana-mana. Saat ini terbakar di mana-mana dan akan terjadi longsor di mana-mana jika kusemburkan air dari laut. Allah Akbar. Iya Mas Cokro, terima kasih. Maka dari itu kuingatkan kembali, Iya. semuanya akan terjadi, akan menimpa kepada manusia masing-masing. 3.000, ingat 3.000 sampai tahun depan. lebih bala yang diturunkan itu. Sampai tahun depan. Ya, maka bergegaslah untuk memohon sebelum terjadi Insyaallah. lebih. Jadi ini menjadi sebuah persiapan kita harus bagaimana nanti ke depannya. Iya Mas Cokro, terima kasih informasinya. Semoga kabar yang kami terima dari Mbak Cokro ini bisa menjadi sebuah tahapan kami agar kami terhindar dari bala-bala walaupun terkena tidak begitu parah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Mbak Cokro. Ada lagi ya pesan buat kami semua? Sudah cukup dengan gamblang sampai kusampaikan. Iya. Alhamdulillah. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Iya, karena banyak sekali. Allah Akbar. Iya, Mbak Cokro. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau saya merepotkan Mbak Cokro dan mohon maaf jika saya tidak sopan. Silakan Mbak Cokro kembali bertugas. Berarti. Salam buat yang sapu jagat. Sudah lama. Ya, kami sangat bahagia melihat kalian semua. Alhamdulillah. Dan yang semuanya sudah terlihat dengan jelas. Yang sapu jagat itu sudah mengetahui tindak tanduk kalian semua, sangat-sangat berbahagia. Walaupun beliau saat ini bertapa di kawah gunung, beliau sangat menyinarkan suatu pancaran kebahagiaan melihat kalian yang sudah mengikuti apa yang diarahkan. Alhamdulillah ya Mbak Cokro. Alhamdulillah. Beliau sangat tersenyum, sibuk, Subhanallah. lebih mendapatkan emas permata. Iya, Mas Permata. Jika kalian rukun dan mau mengikuti arahan-arahan yang sudah diberikan. Iya, insya Allah Mbak Cokro. Semoga Tetap jalankan mengalir dengan yang jernih. insya Allah Mbak Cokro. Karena itu semua sudah masing-masing mendapatkannya, Iya, bagian-bagiannya. iya. Syukur kepada kalian semua sudah bisa sedikit demi sedikit sudah mewujudkan apa yang diarahkan. Alhamdulillah. Iya Mbak Cokro. Subhanallah. Terima kasih atas doa dan semangatnya. Lanjutkan. Insya Allah Mbak Cokro. Lanjutkan, beliau sedang memantau dan membantu dengan doa. Alhamdulillah. Ya. Semoga kami semua ini mendapat ridho dari guru kami semua. Kami nggak bisa Ya. membantu dengan energi kami.
Oh, terima kasih. dan membentengi semuanya agar tidak banyak gangguan. Oh ya, silakan Mas Joko. Bentengi semuanya. Terbentengi semua. Udah beda. Terima kasih Mas Joko. Saya nggak bisa ngasih apa-apa, Mas Joko memberikan sebuah luar biasa ini untuk kami semua. Harus semangat. Insya Allah kami akan tetap semangat. Carilah aliran yang jernih itu mengalir, menyebar luas dan mewujudkan suatu yang dahsyat, yang kokoh untuk memerangi, untuk memendam api-api di jagat raya ini. Hanya padam dengan air yang jernih. Kumpulkan dan alirkanlah, lanjutkan perjuangannya dan ikuti arahannya. Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Kami unjuk pamit. Ya, monggo silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ya hikmah ataupun mutiara-mutiara yang disampaikan oleh tadi sosok jin yang sosok naga ya. Ternyata ini pendampingnya yang Sapu Jagat yang pernah berdialog dengan kami yang penjaga Gunung Merapi. Beliau memberikan ujangan banyak sekali terkait peringatan bagi manusia dan juga bala yang akan diturunkan dari langit untuk manusia, untuk agar manusia itu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali istilahnya panas-panas yang membakar. Ini sebenarnya ada juga simbol di sini terkait kekuasaan manusia, kekuasaan jabatan, merebutkan kekuasaan. Nah, ini mendekati sebuah Indonesia kan merayakan yaitu tentang pemilu dan politik. Nah, ini mungkin ada gambarannya di situ juga. Dan yang paling penting untuk semuanya sedulur pada Sapu Jagat yang sudah mengetahui dan kabar tentang tolak bala, terutama ini kan beliau guru kita Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana sudah memberikan informasi juga dan memberikan jalan keluar agar tidak terkena bala, walaupun terkena hanya sedikit saja. Ini sudah diberi gambaran dan beliau juga bertausiah untuk menolak bala, itu sudah ada. Jadi untuk sedulur pada Sapu Jagat, semoga video ini menjadi sebuah wawasan dan hikmah ini bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya sedulur pada Sapu Jagat dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari segala mara bahaya dan juga selalu istiqomah
dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan juga sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Silahkan diputar lagi video ini, direnungkan pesan-pesannya, dan semoga kita semua bisa menjalankan itu semua. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.